Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Salatul Hasana dengan NIM 2111020063. Sekarang adalah mata kuliah pengganti UAS sejarah politik. Ya kan saya bahas itu siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga tidak, Nabi Muhammad itu berperan penting dalam agama dan juga berperan penting dalam politik. Nabi Muhammad itu ada juga berperan penting di Madinah. Dia juga pemimpin Madinah setelah hijrah ke Madinah dan menyatukan saudara Muslim yang ada di Madinah. Nabi Muhammad juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga seperti Bizantium dan Persia. Juga Nabi Muhammad itu membentuk pemerintahan yang sekutu dan membagi pemerintah kedua, yaitu gubernur dan hakim. Nabi Muhammad juga mengatur ekonomi dalam Islam, mengatur ekonomi seperti zakat dan sedekah, juga Baitul Mal. Ketiga Khadijah itu memberikan kepercayaan moral kepada Nabi Muhammad dan juga dia rela hartanya habis untuk jihad di jalan Allah untuk membantu dakwah Nabi Muhammad, dan juga dia selalu melindungi Nabi dari serangan musuh. Kalau tanpa Khadijah, itu dakwah Nabi Muhammad itu kurangnya dukungan dan finansial ya, dan musuh-musuh Islam pasti akan lebih banyak gitu kalau tanpa Khadijah. Dan juga Islam itu tak akan berkembang, dia akan terhambat tanpa adanya Khadijah dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, kalau tantangan Nabi itu adalah kurangnya dukungan dari masyarakat, dan juga dari keluarga, dan juga adanya penganiayaan dan pengancaman terhadap Nabi Muhammad. Manaknya keluarkan Nabi Muhammad yang menentang dakwah Nabi Muhammad, memiliki kekuatan spiritual ya, walaupun tanpa para sahabat, walaupun tanpa Khadijah, Nabi Muhammad itu mampu melewati semua kejadian atau penganiayaan yang menimpa dirinya karena dakwah. Hidupnya Nabi Muhammad itu tidak berpikir ya adanya Khulafaur Rasyidin ini, dan Nabi Muhammad juga tidak berpikir untuk mencari siapakah penggantinya setelah dia wafat. Tetapi dia menegaskan bahwa pentingnya kepemimpinan dan komunitas untuk umat Islam. Nabi Muhammad juga menyuarakan untuk musyawarah atau syura untuk menentukan suara umat. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, masyarakat itu butuh
pemimpin ya untuk mengatur tentang sosial, tentang budaya, tentang ekonomi masyarakat pada saat itu. Ekspansi Islam itu juga membutuhkan administrasi yang efektif untuk umat. Dan kota juga itu kepemimpinan ini juga diperlukan untuk menjaga keamanan umat atau keamanan rakyat baik dari luar maupun di dalam. Surat Al-Baqarah ayat ke-30 dan tentang surat An-Nur juga menjelaskan pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Untuk membentuk khalifah kolaborasi ini juga telah disepakati oleh para sahabat pada saat itu pasca meninggal Nabi Muhammad SAW. Dan juga Nabi Muhammad juga bersabda akan ada khalifah di mazhab kenabian. Dan juga pemilihan khalifah ini yang pertama, Khalifah Abu Bakar itu dia dipilih melalui musyawarah oleh kelompok Bani Hashim. Pada saat itu kalau Umar bin Khattab itu ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya. Kalau Utsman bin Affan itu dia terbentuk beberapa dewan untuk memilih pengganti Umar. Dan juga kalau Ali bin Abi Thalib itu dipilih melalui hak pilih oleh umat Islam pada saat itu. Dan juga ada bentuknya kolaborasi ini untuk melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Juga mengimplementasikan ajaran dan syariat Islam pada kehidupan sehari-hari. Dan terbentuknya khalifah ini adalah memelihara satu dan kesatuan umat Islam yang berada di Madinah. Alasan terbentuknya khalifah ini untuk mengatur administrasi negara, juga mengembangkan wilayah kekuasaan Islam. Terbentuknya kelompok ini ialah untuk menjaga keamanan masyarakat, mengatur ekonomi dan sosial antar umat, menyelesaikan konflik dan sengketa, masyarakat yang adil dan berkeadilan. Tantangan yang dihadapi kolaborasi ini ialah banyaknya orang yang nggak mau membayar zakat dan banyaknya nabi palsu. Mengembangkan ekonomi dan juga tetangganya itu mengembangkan ekonomi ya untuk mengatasi kemiskinan masyarakat, juga menghadapi penyerangan dan ancaman dari luar. Mundurnya ilmu pengetahuan pada umat Islam, mundurnya ilmu pengetahuan pada umat Islam, lemahnya ketahanan dan keamanan negara. Oke, itulah yang cukup saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.